Untuk grup G41 Door Security Application, latar belakang pembentukan kelompok secara umum cukup jelas. Cuman tadi sebagai catatan, mengapa dari berbagai latar belakang prodi ini menurut saya belum dijelaskan dengan cukup baik. Kemudian latar belakang persyaratan beserta konteksnya juga cukup jelas, dan saran dari saya topiknya sebaiknya lebih spesifik aja, Door Security Application for Disabilities. Jadi kalian lebih fokus saja kepada orang-orang yang disabilities Door Security Application-nya, sehingga nanti solusi-solusinya juga lebih mengarah untuk kebutuhan disabilities. Kemudian penjabarannya dan orisinilitasnya sepertinya orisinil gitu ya, sepanjang saya yang tahu gitu ya. Dan teknologi yang disarankan juga masih sesuai dengan persoalan yang mau diselesaikan. Dan nanti saran saya ini lebih saran teknologinya juga lebih mengarah ke disabilitas saja supaya dia lebih lebih fokus. Dari sisi video, kualitas video ini sudah baik, hanya saja tadi di presentasi di slide presentasi di videonya ada beberapa huruf yang memang tidak terbaca. Mungkin ini juga sebagai prinsip secara umum bahwa presentasi memang sebaiknya bisa dibaca gitu ya dengan jelas gitu. Untuk grup G42 e-commerce, latar belakang pembentukan kelompok cukup jelas ya, karena pembentukan ini berdasarkan karakter anggota kelompok yang tadi disebutkan, yang dia sudah tahu bertanggung jawab. Saya kira ini sudah benar juga ya, sudah on the track, karena kalau tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa kerjasama, nanti akan sulit. Kemudian latar belakang persoalan beserta konteksnya ini cukup jelas ya, karena memang ada kebutuhan ya untuk memenuhi kebutuhan pada masa pandemi yang mahasiswa, dosen dan staf mungkin agak kesulitan untuk keluar dari kampus. Saya kira memang ada kebutuhan itu. Jadi memang persoalan ini sudah ditangkap dengan baik, dan untuk solusinya ini yang masih terlalu mainstream ya, masih terlalu uh, apa uh, terlalu umum ya. Jadi nanti bisa mungkin dicari ya solusi yang lebih unik gitu ya. Jadi nanti bisa melakukan brainstorming bagaimana solusi yang lebih unik dengan model bisnis yang unik dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk grup G43 Signum Starlum, latar belakang pembentukan kelompok ini sepertinya masih kurang jelas ya, karena tidak berbasis informasi. Misalnya sudah kenal orangnya, sudah kenal karakter dan lain-lain. Dan sepertinya isu gender tidak diangkat di sini ya. Jadi tidak merekrut aspa karena mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini sebuah tendensi yang kurang baik. Nah, ini latar belakang persoalan beserta konteksnya sudah jelas ya. Memang ada persoalan berkendaraan di malam hari. Cuman ini sumber data tidak dicantumkan ini. Misalnya kelompok pejalan kaki sebesar berapa persen, pengendara dengan sepeda motor berapa persen, ini sumbernya tidak dicantumkan dengan jelas. Nah, kemudian solusinya ini terlalu umum ya, karena dan sudah ada sebenarnya, karena tanda-tanda di jalur di lalu lintas itu memang sudah memancarkan cahaya kalau berpedar ya, kalau dia kena cahaya gitu ya. Mungkin maksudnya ini memancarkan cahaya sendiri gitu ya, tanpa kena, karena pakai fosfor ya. Nah, ini coba dibandingkan dengan yang sudah ada gitu ya. Apakah memang ada perbedaannya gitu ya. Dan kalau bisa juga dicari solusi yang lebih unik gitu ya. Bukan hanya sekedar menggantikan bahannya yang dari sebelumnya dari zinc yang menjadi fosfor ya, tapi bisa juga dicari solusi lain yang lebih out of the box gitu ya.
seperti apa, tidak hanya tanda, mengandalkan tanda, bisa juga hal yang lain, dan ini bisa dilakukan brainstorming ya untuk menuliskan solusi. Untuk grup G44 konseling online, latar belakang pembentukan kelompoknya ini sangat baik ya dari sisi teoritisnya ya, tapi mungkin bisa disertai juga dengan data-data ya, misalnya sudah mengenal orangnya atau dari sisi kompetensinya dan yang lain-lain. Kemudian latar belakang persoalan beserta konteks ini sudah cukup jelas, saya kira memang ada persoalan itu ya, apalagi dalam masa pandemi. Dan tetapi untuk solusinya ini masih terlalu umum gitu ya, dan saya belum melihat sisi kreatif atau solusi unik di sini gitu ya. Ini solusinya cukup mainstream, ada konseling melalui online, ada ahli dihubungkan, tetapi saya belum melihat uh, solusi unik dari latar belakang persoalan. Dan uh, untuk video ini sudah bagus, terutama untuk slide-nya ini sangat. Untuk grup G45 Clean and Profitable Environment, dasar pembentukan kelompok ini sudah jelas ya, sudah cukup bagus karena atas dasar fakta yang ada. Kemudian latar belakang persoalan beserta konteksnya juga cukup jelas, karena memang persoalan sampah plastik ini memang ada, cuman ini bisa disebutkan sumber datanya ya, ini akan lebih baik ya, jadi tidak seperti mengada-ngada. Kemudian untuk solusinya ini terlalu banyak ya, jadi usahakan ini fokus ke satu solusi aja ya. Jadi kita bukan sedang membuat kebijakan ya, tapi kita membuat satu solusi yang fokus gitu ya dan kreatif. Untuk grup G46 Long Distance Virtual Monitor, latar belakang pembentuk kelompoknya dijelaskan dengan sangat baik ya, dan disertai dengan fakta-fakta yang memang ada ya, dari sisi keberagaman supaya menghasilkan ide-ide yang lebih unik ya, dan yang lain ya. Jadi sudah berdasarkan fakta gitu. Kemudian latar belakang konteksnya ini sudah jelas dan sesuai dengan situasi sekarang ya, situasi COVID-19 ya, dan memang ini dibutuhkan ya untuk memonitoring anak-anak ya yang sekolah ya, dan memastikan mereka sekolah dengan baik. Mungkin ini solusinya sudah baik juga ya, tapi ini masih terlalu umum gitu ya, terlalu umum. Mungkin bisa digali lagi nanti supaya idenya ini memang lebih unik dan memang menjawab persoalan yang ada gitu ya, dengan cara yang lebih unik. Untuk G47 Find Me, latar belakang pembentukan kelompok ini sudah baik. Latar belakang persoalan beserta konteksnya juga cukup jelas ya, karena memang kita sering kehilangan barang-barang dan sulit menemukannya. Akan tetapi ini solusinya belum ada ya, masih sangat umum, masih akan dicari solusi yang tepat gitu ya. Jadi memang belum dijabarkan solusi baik teknologi yang akan digunakan itu seperti apa, itu belum dijelaskan dengan baik. Mungkin salah satu bisa menggunakan GPS, tapi itu juga sangat umum ya. Jadi boleh tetap menggunakan GPS, tapi mungkin bisa dilakukan brainstorming solusi-solusi pendamping ya. GPS mungkin teknologinya, tapi ada mungkin suatu teknik atau suatu model yang sehingga yang memungkinkan untuk menemukan barang yang ini lebih cepat ya. Jadi itu yang mungkin bisa dipikirkan. Untuk grup 48 Easy to Get Sumut Culinary, ini latar belakang untuk kelompok tidak dijelaskan ya. Kemudian latar belakang persoalan ini memang ada, tetapi tidak berdasarkan data ya. Jadi nanti bisa dilengkapi dengan data dan sumber datanya, dan supaya dia lebih kuat gitu ya. Dan solusinya ini masih terlalu umum ya, belum ada solusi yang lebih unik.
karena membuat aplikasi untuk mempromosikan, nah itu masih sangat umum. Jadi bisa dicari solusi yang lebih unik, mungkin dari sisi model bisnisnya yang unik, sehingga model bisnis itu nanti memberikan solusi ya untuk persoalan yang ada, dan aplikasi di situ bisa menjadi sebuah solusi pendukung gitu ya. Atau mungkin kalian bisa juga membuat solusi yang aplikasi yang memang unik gitu ya. Jadi bisa dari dua sisi itu ya untuk apa solusinya. Untuk grup G49 Government and People, latar belakang pembentukan kelompok ini masih kurang jelas di detail ya dijelaskan dan belum berdasarkan fakta gitu. Mungkin nextnya bisa dijelaskan berdasarkan fakta, misalnya sudah mengenai karakter anggotanya atau berdasarkan kompetensi dan yang lain. Kemudian latar belakang persoalan serta konteks ini masih kurang dijelaskan dengan baik dan masih kurang fokus ke persoalan ya. Dan ini masih saya masih melihatnya ambigu ya, membangun infrastruktur secara umum gitu ya. Padahal mungkin maksud kalian di sini adalah untuk masyarakat ikut berpartisipasi ya kalau ada kerusakan infrastruktur, sehingga masyarakat bisa melaporkannya ya. Jadi peran masyarakat di sini bisa difasilitasi supaya lebih berperan dengan lebih baik gitu ya. Dan solusinya juga masih sangat umum ya. Jadi karena memberikan aplikasi gitu ya, dan itu sudah aplikasi laporan itu sudah sangat umum. Tidak masalah menggunakan aplikasi laporan, tetapi bisa juga memikirkan model bisnisnya seperti apa gitu ya, sehingga sistem pelaporan ini bisa lebih baik, misalnya ada reward atau yang lain gitu, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif untuk melaporkan seperti itu. Latar belakang pembentukan kelompok G50 Ubu Lancer ini cukup jelas ya, dan latar belakang persoalannya juga cukup jelas, ingin memberikan media untuk mencari kerja tambahan ya, khususnya mahasiswa dan masyarakat secara umum. Namun untuk solusinya ini masih terlalu umum, menyediakan aplikasi. Saya kira ini sudah banyak juga aplikasi-aplikasi sejenis ya. Sebenarnya tidak masalah, tetapi mungkin bisa dicari model bisnis yang unik ya, atau aplikasinya yang unik gitu. Apa kekuatan aplikasi yang dibuat, apa bedanya dengan yang lain. Saya kira itu yang mungkin bisa digali lagi lebih dalam gitu ya untuk solusinya.